Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan perkenalkan, saya Tiara Maradini yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sarasian Kepemudaan, Kebangsaan, Pendidikan, dan Kepemudaan Semarang Danau Toba di Yogyakarta. Terima kasih Dewan Pasya juga pada hari ini sudah hadir bersama kami gitu ya. Bapak-bapak penting yang pastinya juga akan bersama saya di depan gitu ya. Kita akan banyak membahas tentang kebangsaan, pendidikan, dan kepemudaan. Yang pastinya acara hari ini dilaksanakan di lokasi kantor Wali Kota Yogyakarta, Balai Kota Timoho, Yogyakarta. Dan pastinya juga saya mengucapkan selamat datang kepada Ikatan Pelajar Mahasiswa Daerah Provinsi Sumatera Utara. Mana nih, wah luar biasa ramai sekali ya dari Sumatera Utara ya Mas ya. Oke baik, dan juga saya menyapa gitu ya, sudah hadir juga bersama kami pemuda wilayah Yogyakarta. Mana teman-teman dari pemuda wilayah Yogyakarta? Langsung baik. Dan juga untuk seluruh tamu undangan yang hadir pada acara hari ini di Kebangsaan, Pendidikan, dan Kepemudaan Semarang Danau Toba di Yogyakarta. Baik, langsung saja pada hari ini bisa untuk mempersingkat waktu juga. Saya perkenankan kepada Insinyur Bapak Poltak Sitorus selaku Bupati Toba. Boleh tepuk tangannya teman-teman semuanya untuk bisa hadir ke depan bersama kami. Selamat siang Bapak, dan juga dilanjutkan selanjutnya kepada Bapak Fandiko Tegultom ST selaku Bupati Samosir. Saya persilahkan untuk maju ke depan Bapak, monggo. Dan juga saya ucapkan selamat datang dan juga dapat bergabung bersama kami Bapak Marihot Simanjutak STMSC selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara. Ya. Baik, selanjutnya kepada Bapak Dr. Andes Haji Haryadi Suyuti selaku Wali Kota Yogyakarta bisa bergabung bersama kami. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Baik. Mari Pak. Ya. Baik. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak Fandiko, Bapak Poltak, dan juga Bapak Marihot. Perkenalkan saya Tiara Maradini, Bapak. Saya asli warga Jogja. Saya asli warga Jogja. Dan juga udah kemana aja Pak di Jogja? Sudah jalan-jalan kemana? Malioboro. Ke Malioboro, salah satu ikonnya Jogja ya Pak ya. Betul sekali. Saya juga bisa loh Pak bahasa Sumatera Utara. Horas. Dan majua-jua. Itulah. Baik Pak, sekarang dalam acara pada hari ini tentang sarasihan kepemudaan, kebangsaan, pendidikan, dan kepemudaan Semarang Danau Toba di Yogyakarta gitu ya. Yang pasti juga di sini sudah hadir bersama kami juga Ikatan Pelajar Mahasiswa Daerah Provinsi Sumatera Utara dan juga pemuda wilayah Yogyakarta Pak yang sudah hadir di ruangan ini juga gitu, yang pasti akan banyak sekali nih, pasti akan tanya-tanya juga beberapa hal tentang kebangsaan, pendidikan, dan juga kepemudaan nih Pak. Yang pertama mungkin boleh Pak langsung ditodong ya Pak ya, setelah membahas tentang Jogja itu kan ikonnya tuh adalah kota pelajar ya Pak ya, kota pelajar, dan juga banyak nih mungkin teman-teman yang dari Sumatera Utara juga sekolahnya di Jogja, di universitas, jadi ke kampus dan sebagainya gitu ya Pak ya. Mungkin boleh nih, mungkin dari Bapak Poltak Sitorus dulu gitu ya, bagaimana nih Pak bagaimana caranya gitu pemerintah untuk mengajak anak-anak gitu atau anak didik gitu yang masih kuliah, mungkin juga masih SD, SMP, SMA untuk memperhatikan sekali yang namanya pendidikan, dan bagaimana peran pemerintah di situ? Terima kasih Mbak Tiara, saya panggil Mbak ya. Ya, terima kasih Pak. Iya, kalau di orang Batak itu. Itu. Yang saya hormati Pak Wali Kota Yogyakarta, Pak Haryadi. Siap. Pak Bupati Samosir, dan juga dari Tapanuli Utara, Kadis Perekonomian. Jadi salah satu keunggulan dari Batak lah keseluruhan, Toba khususnya, adalah di bidang pendidikan. Bahwa orang tua kami itu sudah tertanam di dalam hatinya bagaimana anaknya ini
sekolah setinggi-tingginya. Maka apapun pekerjaannya, mau petani, mau buruh, itu sudah menginginkan anaknya ini masuk perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman perantau, khususnya Pak Luhut, Luhut Binsar Panjaitan yang mendirikan sekolah SMA terbaik. Salah satu SMA terbaik nomor 3 di Indonesia ini ada di Toba, namanya SMA Del. Kemudian Pak TB Silalahi juga, Pak Jenderal TB Silalahi membuat juga sekolah namanya sekolah unggulan juga di sana, sekolah Yasop. Nah, ini sekolah menjadi ukuran kemajuan pendidikan di Toba ini. Maka program kami dari pemerintah, bagaimana anak-anak kami menduduki kursi di 2 SMA ini. Nah, maka kita persiapkan mulai PAUD, SD, SMP, supaya mereka menjadi anak-anak unggul. Khususnya di SMP itu kami bikin kelas unggulan. Dari satu SMP itu kadang-kadang ada SMP A, B, sampai F. Nanti kita ambil juara-juaranya, lalu kita taruh satu kelas. Nah, kita bina nanti gurunya, ada pembinaan khusus gurunya. Kemudian juga ada pembinaan khusus muridnya. Nah, kita ingin mereka inilah yang menduduki nanti di SMA Del dan SMA Yasop ini. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke SMA Del, SMA Yasop, mereka inilah calon-calon mahasiswa yang duduk di perguruan tinggi terbaik di Indonesia ini. Hampir 95% siswa SMA ini, lulusan dari SMA ini, duduk di perguruan tinggi favorit di Indonesia ini, termasuklah UGM, ya ITB. Nah, jadi kita tahun kemarin juga kita dorong banyak juga yang masuk tanpa tes ke UGM, ke ITB, ke UI. Nah, jadi kita buat persaingan di sana, kompetisi yang membanggakan. Nah, setiap orang masuk SMA ini, kita kasih penghargaan. Kemarin kita ajak juga pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan BUMN untuk turut ambil bagian untuk memberikan sesuatu. Yang masuk ke SMA Del ini kita kasih penghargaan. Kalau pemerintah ya kumpulin semuanya, kita ada kasih juga beasiswa. Jadi yang orang tuanya tidak mampu, kita kasih beasiswa, full beasiswa yang masuk ke sana. Kemudian juga kita kasih per orang. Ya, kemarin itu kita kasih 5 juta. Tapi bukan kami yang ngasih, kita ajak ya teman-teman dari swasta. Kemarin itu dari Siar Sitorus, dia bagi ke 51 orang yang masuk ke 2 SMA ini. Nah, ini tugas kami bagaimana memasukkan mereka ini ke 2 SMA ini. Lalu SMA inilah yang kerja mati-matian supaya orang ini masuk perguruan tinggi favorit. Dan terima kasih kepada teman-teman yang ada di Jogja, bahwa tepuk tangan dulu. Jadi saya bangga lulusan dari Jogja. Maka kalau dia sudah lulus dari Jogja, kadang-kadang saya apalagi kadis itu, kadang-kadang langsung sudah pikiran saya ini pasti unggul. Pasti unggul. Iya, apalagi dari UGM. Teman-teman semuanya luar biasa. Nah, jadi kami dorong teman-teman yang kuliah di Jogja ini, mahasiswa Jogja ini, ayo belajar kita dari masyarakat Jogja. Karena sebenarnya awal mungkin zaman dahulu, sopan santun di Toba itu hampir mirip Pak dengan Jogja ini. Kami sangat santun. Kalau kami ngomong sebenarnya di depan umum, begini Pak, ya, Raja Nami, Raja Nidongatu, kami sembah dengan jari-jari 10, 11 dengan kepala. Harusnya begitu, sangat santun. Nah, jadi mana di sini siswa mahasiswa dari Sumatera Utara? Mana nih? Tujuan tangan ya. Banyak. Ya, saya kemarin dijemput dari Dinas Pariwisata
saya sangat bangga. Karena apa? Sangat santun. Iya, sangat santun, kasih salam ke saya, diantar kemana-mana. Dan saya kira inilah yang patut kita pelajari dari sini. Bukan hanya ilmunya, ilmunya sudah pasti. Tapi pulang dari sini, balik ke Toba, keinginan kita sopan santun yang ada di sini, ayo kita bawa, kita budayakan di sana. Maka kalau itu kita miliki, dari tadi lama saya bicara dengan Pak Wali, salah satu ya yang harus kita tumbuhkan itu kejujuran. Ya. Nah, jadi kalau kejujuran itu dan juga sopan santun itu ada di kita, maka wisatawan itu akan merasa betah. Jadi kan saya minta ya teman-teman ya, yang dari Sumatera Utara, ayo belajar dari Jogja mengenai sopan santun. Kalau mengenai ilmu pengetahuan saya nggak ragu. Mereka ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, dan orang-orang yang betul-betul ya unggul. Ya, dari kita sudah unggul, merantau di sini juga mereka kerja keras untuk belajar. Itulah program kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Poltek. Boleh untuk tepuk tangan yang meriah dulu. Luar biasa sekali untuk Bapak Poltek Sitorus yang memang berarti akhlak juga bisa menjadi media juga gitu ya Pak ya. Selain pendidikan akademik pun juga sopan santun, akhlak dari individu pun juga sangat diperhatikan gitu ya Pak ya. Ya, saya menyadari betul setelah saya juga jadi bupati bahwa kepintaran itu nomor 2. Yang paling utama itu adalah integritas. Sebenarnya. Ketika saya bekerja dengan teman-teman ASN yang punya integritas, rasanya lebih mudah, lebih ringan bekerja ini. Dan saya hanya itu yang saya butuhkan, saya bilang, saya ingin teman-teman yang punya integritas, loyalitas, dan kapasitas. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Saya buang image orang yang bilang yang menentukan itu isinya tas. Isinya tas nanti tidaklah. Yang 3 itu aja yang saya perlukan. Luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan teman-teman semuanya, luar biasa bahwa ternyata akhlak itu juga menjadi hal penting gitu ya kemanapun kita berada. Baik, selanjutnya mungkin terima kasih sekali lagi untuk Bapak, dan kepada yang selanjutnya yaitu adalah Bapak Vandiko Tegultong nih. Pak, bagaimana nih mungkin tanggung jawab dari pemerintah untuk anak didiknya nih untuk terus diusahakan dalam belajar, dalam arus pendidikannya bagaimana nih dari pemerintah? Mungkin metode-metodenya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya izin saya buka masker ya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Tiara Marandini. Ya, di sini yang saya hormati juga Bapak Wali Kota Yogyakarta, Bapak Haryadi Suyuti. Sini yang saya hormati juga Bapak Bupati Toba, Bapak Poltek Sitorus, dan juga Bapak Bupati Tapanuli Utara yang diwakilkan oleh Bapak Asisten, yaitu Bapak Simanjuntak. Ya, dalam hal ini memang kita harus kembali ya untuk pendidikan. Ini pendidikan inilah memang basic dasar dari suatu keahlian seseorang, ya ilmu seseorang, sehingga kita harus memikirkan pendidikan masyarakat. Ya, maka kalau kita tidak memikirkan pendidikan di masyarakat di daerah kita, yang terjadi adalah bisa jadi masyarakat kita akan tersisih mungkin dari daerah lain juga, dan tidak menutup kemungkinan dari negara lain. Ya, sehingga di sini pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir untuk menjamin pendidikan dari masyarakatnya. Disinilah kami dari pemerintah Kabupaten Samosir juga memberikan bantuan ya beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi. Ya, harapannya apa? Ini sebenarnya harapannya adalah untuk merangsang anak-anak muda khususnya di daerah. Kenapa? Ya, kita lihat saja. Begitu banyak misalnya orang menggapai pendidikan setinggi mungkin ya di daerah lain, namun dia lupa kembali pulang ke daerah asal. Ini banyak terjadi. Ya, dan ini menjadi konsen kita. Karena apa? Mungkin
tidak bisa juga disalahkan mereka karena pemerintah tidak hadir untuk memberikan jaminan pendidikan sehingga mungkin mereka kurang rasa memiliki daerahnya. Nah, disinilah kami dari pemerintah memberikan konsen terhadap dunia pendidikan terkhusus untuk memberikan jaminan pendidikan. Ya, harapannya apa? Ketika dia berhasil meraih ilmu setinggi-tingginya, mendapatkan sarjananya, ketika dia dijamin ada rasa memiliki tumbuh, maka mereka akan kami tarik kembali untuk bersama-sama membangun di daerah kami masing-masing. Inilah mengapa pemerintah harus memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan. Dan kami juga di sini berpesan ya kepada, di sini ada saudara-saudara kami tadi Ikatan Mahasiswa Sumatera, ya luar biasa, berkat Tuhan kepada kalian mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang lebih tinggi di daerah lain. Ya, banyak di daerah kita pasti tidak akan mendapatkan kesempatan seperti kalian, jarang. Nah, harapannya ketika kalian sudah mendapatkan kesempatan itu, ayo pulang kembali ke daerah, membangun bersama-sama daerah kita. Itu yang saya titip pesan kepada teman-teman yang merantau. Demikian mungkin Mbak Tiara. Baik, terima kasih kepada Bapak Fandi Kotio Gultom ST selaku Bupati Samosir. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa sekali, akhirnya akan mengajak kembali gitu ya muda-mudi gitu ya untuk boleh deh berkelana terlebih dahulu mau kuliah di mana, tapi harus kembali lagi untuk membangun kota masing-masing. Luar Harapannya biasa sekali, seperti itu. luar biasa. Baik, untuk Bapak Marihot Simanjuntak, bagaimana nih Pak untuk merawat bibit-bibit muda penerus bangsa, dan kira-kira apa mungkin cara-cara yang tepat gitu, atau punya cara tersendiri dari pemerintah langsung? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andus Haji Haryadi Suyadi, Wali Kota Yogyakarta, Bapak Bupati Tuba, dan Bapak Bupati Samosir. Terima kasih atas undangannya. Kami diundang. Segianya memang yang hadir di sini adik-adik sekalian adalah Bupati kita, Bupati Tabel Utara, Bapak Dr. Andus Nixon Nababan, MSc. Tapi karena beliau menerima tamu Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, besok berkunjung ke Kabupaten Tabel Utara, berbicara juga dengan anak muda di sana, pengrajin kita UMKM, sehingga beliau menedugasi kami selaku asisten pembangunan dan perekonomian, terbalik ya, asisten perekonomian pembangunan, untuk menghadiri launching tadi wisata kampung tahunan Mitra Wisata Tuba. Itulah mungkin salah satu dikaitkan dengan Sarasehan ya, kepemudaan, kebangsaan, pendidikan, dan kepemudaan. Pertama mungkin sangat menarik, kebetulan saya juga lama sekolah di Jakarta ini, pengalaman adik-adik sekalian sudah saya alami, menambahkan apa yang disampaikan Bupati kita yang hebat yang baik ini, tidak banyak lagi kami sampaikan. Yang pertama, filsuf orang Batak itu memang tadi disampaikan anak kokido hamoran dia. Semiskin-miskinnya orang Batak itu, dia berupaya, orang tua kita itu berupaya menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di antara lain, kalau bisa ke USU, Sumatera Utara, Medan, apalagi nyebrang ke Pulau Jawa. Salah satu, makanya kota pendidikan, Pak Ki Hajar Dewantara ini, bisa menjadi pahlawan nasional, berdirinya Universitas Gadjah Mada. Kalau nggak salah nanti, anak muda kami sekalian bisa dilihat sejarahnya, ada patih, ya, patih kerajaan dulu mungkin Gadjah Mada. Masalah beliau katanya orang Batak, saya juga pasti belum saya lihat lagi. Nanti dicek, mungkin Mbak Dery belum lihat. Jadi kehebatnya orang Batak juga dari dulu sudah menyeberang, artinya filosofi atau visi misi UGM sendiri, saya bukan cerita mengecilkan perguruan tinggi negeri swasta di Jogja. Perguruan tinggi swasta juga sangat berkualitas, masih jauh dengan kelasnya perguruan tinggi swasta di luar Pulau Jawa. Antara lain dulu UPN itu, sekarang juga sudah negeri ya, UPN, luar biasa itu. Pertambangannya dulu belum tamat sudah langsung di booking sama perusahaan-perusahaan.
Jadi adik pun biarpun tidak di perguruan negeri, walaupun di swasta, tetap semangat, bekerja, belajar keras, sehingga ke depan adik-adik sekalian bisa orang-orang yang betul menjadi yang berguna. Kenapa Jogja aman? Memang ada demo. Kita negara demokrasi. Di sini pemimpin, di sini pemuda dibina, tadi mental. Jadi betul spiritualnya, mentalnya, dulu kan NKRI Nusantara itu. Jadi moyang, sifat dasar nenek moyang kita itu sudah jelas toleransi, bergotong royong, saling membantu. Sehingga Jogja itu jarang ribut. Kalaupun Jogja itu dulu ribut, ya terkait kepemudaan pendidikan ya, itu karena orang dari luar masuk dia menyusup, mau memecah sifat dasar yang sudah sangat kuat di Jogja itu, keberagaman. Tentu itu adalah diawali dari sifat pribadi masing-masing yang kita semua NKRI walaupun berbeda agama, tapi sifat-sifat semua, sifat dasar umat beragama di Indonesia adalah tetap keutuhan. Itu mungkin Mbak Tiara Marandini ya. Iya. Ya. Baik, itu terima kasih mental. Pak Marihot. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi teman-teman semuanya pada Bapak Marihot Simanjuntak yang sudah memberikan banyak sekali motivasi juga yang pasti ya Pak. Terima kasih banyak. Dan juga beralih kepada yang punya kota Jogja nih. Bapak Wali Kota Bapak Haryadi Suyuti nih Pak. Pak, melihat fenomena Jogja itu sebagai magnetnya pelajar nih Pak. Kota pelajar nih banyak gitu yang berlomba-lomba ingin sekolah di Yogyakarta. Pasti akan ada tantangan-tantangan tersendiri dong Pak. Bagaimana nih Pak untuk menanggapi tantangan-tantangan dan juga bagaimana pengelolaannya Pak? Baik, terima kasih Mbak Tiara yang saya hormati, Bapak Poltak, Bupati Toba, kemudian Bapak Fandi Gugultom, Bupati Samosir, Bapak Marihot yang mewakili dari Kabupaten Tapanuli Utara. Tadi acara kami ini berada di Kampung Tahunan di depan persis makam Ki Hajar Dewantara dan Nyonya Ki Hajar Dewantara. Kenapa di sana? Memang kami tidak semua itu kebetulan. Memang kami pertama karena tempatnya juga memadai dan di situ punya makna yang sangat baik bagi Kota Pendidikan Yogyakarta. Orang selalu menanyakan bahwa kenapa sih Jogja ini disebut sebagai kota pendidikan, kan gitu ya. Jadi kota pendidikan bukan karena di Jogja ini karena ada banyaknya sekolah, kemudian dulu orang di Jogja ini terkenal dengan menggunakan sepeda ke kampus, ke sekolahnya dan lain sebagainya. Tetapi karena di Jogja inilah setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional ini diperingati bersama dengan momentum lahirnya Ki Hajar Dewantara. Dilahirkan di Jogja dan dimakamkan di Jogja. Sehingga kalau ada kota lain menyebut kota pendidikan, ya nggak apa-apa. Cuman kota pendidikan di Yogyakarta ini punya kekhasan tersendiri. Mungkin di sana banyak sekolahnya atau mungkin menghasilkan hasil-hasil tenaga yang dididik itu menjadi bagus-bagus, atau ada juga yang menyekolahkan secara gratis, mereka menyebut sebagai kota pendidikan, sekolah tidak dipungut biaya dan seterusnya. Tapi di Jogja ini punya kekhasan seperti itu. Itu yang pertama. Jadi dasarnya adalah kota pendidikan itu. Yang kedua, tahun 1975 itu dulu dibangun yang namanya Taman Mini Indonesia Indah. Nah, pada saat itulah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengatakan begini dalam salah satu bukunya yang saya baca, bahwa Jakarta boleh punya Taman Mini Indonesia Indah, tapi Jogja tidak perlu berkecil hati, karena Jogja inilah miniatur Indonesia. Ya, karena apa? Karena tadi ini adik-adik kita ini belajar di Jogja dari Sumatera Utara. Ada juga dari Papua, ada juga dari mana, sehingga semua akan berkumpul di sini untuk mengenyam yang namanya pendidikan. Wabil khusus itu pendidikan tinggi, universitas, maupun ada yang SMA juga sudah mulai datang ke Jogja. Nah,
Dengan masuknya pemuda dari ujung timur Indonesia sampai dengan ujung barat Indonesia, itu tentunya menjadi tantangan tersendiri karena Jogja ini akan bergaul dengan berbagai macam ragam budaya. Ada yang budayanya tadi disampaikan Pak Poltak tadi, budayanya keras. Ada yang enggak, budayanya lemah lembut atau enggak banyak bicara. Teman-teman kita di Indonesia Timur itu kadang-kadang kalau nggak nggak ngomong, dia diem aja gitu kan. Tapi sebaliknya teman-teman dari Sumatera Utara ini kalau nggak ya ngomong aja gitu ya keras, dan ngomongnya juga keras gitulah. Ini kita harus harus bergaul. Nah, untuk itulah harapan saya kita terjadi akulturasi budaya dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Disinilah mereka belajar. Jadi di Yogyakarta ini persis bagaimana yang disampaikan oleh Pak Poltak tadi, bahwa smart is not everything. Sekolah di Jogja ini itu tidak semata-mata mendidik orang agar supaya pintar, tapi mendidik orang agar memiliki integritas dalam bahasa sehari-hari, sopan santun, ya. Dan juga dalam bahasa sehari-hari itu adalah keramah tamahan. Karena sekarang bisa dibayangkan begini, di tempatnya Pak Gultom atau di Pak Poltak atau di Pak Marihot, ada orang yang pintarnya luar biasa, tapi kelakuannya Pak, sukanya ngejailin orang, ngerasanin orang. Apa ya enak kerja sama orang kayak gitu? Iya kan? Sukanya tadi SMS, dia pintar tapi sukanya SMS. SMS itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, kan gitu. Nah, kan gimana nih iklim kerja kita? Tidak produktif Indonesia ini. Nah, itulah makanya harus belajar di sini. Kami pun juga belajar dari adat budaya ini. Kami belajar, anak Jogja harus bisa tari Sumatera Utara. Anak Jogja harus bisa menari Bali. Anak Jogja harus bisa menari Papua dan lain sebagainya. Inilah akulturasi konkret di sini. Jadi laboratorium inilah yang menjadi bagian tidak terpisahkan. Kenapa Bapak Ibu kita, saudara-saudara kita banyak menyolahkan putra-putri di Jogja. Dan saya kalau bilang dengan adik-adik pelajar ini, saya bilang di Yogyakarta ini ada Pak Wali, ada wali kotanya. Kalian itu anak-anak saya. Kenapa? Karena saya bertanggung jawab terhadap keberhasilan mereka atas walaupun tidak ada penitipan dari keluarga. Tapi saya yakin ayah ibunya itu bekerja keras untuk menyekolahkan putra-putri di Jogja. Nah, kalau di Jogja ini cuman kerjanya nongkrong, kemudian ngapelin yang cowok ngapelin cewek, apalagi cewek ngapelin cowok ya, itu lebih berat lagi tuh ya kan. Apalagi nanti dekat dengan pergaulan bebas, kemudian berantem pula di sini, kena narkoba, saya sedih. Nanti pertanyaannya pasti begini, macam mana itu kalau orang Batak kan bilang gitu, macam mana tuh wali kotanya? Kok anak-anak saya dibiarkan di sana? Saya bilang kalau kalian nggak bisa sekolah bilang saya kasih, bukan saya kasih bayar sekolah, bukan, tapi kami beri solusi. Kalau Anda sakit bilang saya, ya kan? Nanti kita carikan solusi obatnya atau solusi pengobatan bagaimana. Kalau Anda lapar bilang saya, ya kan? Di sini terbuka. Kalau cuma mau makan aja sih gampang di sini. Jadi anggaplah saya ini orang tua kalian di sini. Yang marga ini Sitorus ada nggak di marga Sitorus? Nggak ada. Marga Gultom ada, marga Gultom. Manurung. Marga Simanjuntak ada. Marga Manurung. Nah, yaudah yang dari Modan yang kaos baju putih ini marga kau apa? Dalimunte. Oh, itu istri saya kenal betul tuh dengan marga Dalimunte. Karena sahabat saya dulu nama marganya Dalimunte. Nah, terus mana lagi? Sebelahnya kau apa? Kalau saya Puja Kusuma. Hah? Oh, Puja Kusuma. Oh, putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya, paham. Ya, itulah ya. Jadi kalian belajar di sini dengan teman-teman. Kalau dibilang kualitas pendidikan, Jogja menurut saya itu ya masuk dalam ranking tertinggi lah secara nasional. Ya,
UTBK tertinggi di Indonesia itu dari Jogja. Ya, lulusan nilai terbaik SMP itu dari Jogja. Ya, SMA juga demikian. Tapi itu bukan satu-satunya. Tadi yang beliau bilang, beliau juga sama saya rasa mengamini. Kita ini orang pintar itu adalah bukan segala-galanya. Smart is not everything. Tapi orang yang santun, saling menghargai dan lain sebagainya. Jangankan begitu, misalnya orang pintarnya naudzubillah pintar sekali. Tapi kerja menjadi ASN di tempatnya Pak Sitorus maupun di Pak Gultom pakai anting. Cowok nih kan juga dilihatnya risihan Pak. Pintar tapi gimana ini macam kepala dinas tindiknya 2 sini 2 sini. Laki lo itu. Kalau perempuan sih nggak apa-apa ya kali ya. Tapi kan itu jadi bukan seperti itu ya. Gondrong lah, nggak usah inilah. Pintar tapi gondrong. Waduh, masuk kerja gondrong, jadi ASN gondrong. Wah ini kalau ini bukan kapak Intel, kalau di Satpol PP di bagian Intel nggak apa-apa. Ngurusin dinas pariwisata gondrong, ya aduh, pening kali kan, gitu ya. Jadi seperti itu. Jogja ini welcome untuk semua. Jadi kalian beruntunglah yang memiliki kesempatan belajar di sini. Tapi jangan lupa bahwa orang tua kalian walaupun secara langsung tidak menitipkan kepada saya, tapi sebagai bentuk tanggung jawab saya, kalian menjadi tanggung jawab saya di sini. Kalian harus berhasil, kalian harus bisa membawa berita yang bagus untuk sanak saudara hadetolan kalian di kampung halamannya masing-masing. Ya, demikian. Itu saja Mbak Tiara. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Wali Kota kita, luar biasa sekali. Smart is not everything ya Pak ya, juga harus dibarengi dengan namanya akhlak, sopan santun dan lain sebagainya. Tadi juga dari Bapak Poltak, ada juga Bapak Pandiko dan juga Bapak Marihot pun juga sama gitu meng-highlight bahwa yang namanya pendidikan itu tidak hanya dianyam sebagai mata pelajaran saja, cuman kehidupan pun juga mental salah satunya Pak ya. Sangat concern sekali. Apakah Bapak juga pernah punya pengalaman sebelumnya sampai se-concern ini tentang mungkin pendidikan secara mental tadi juga, mungkin juga tentang budi luhur gitu ya Pak ya. Apakah juga Bapak dari Bapak Poltak, Pandiko dan juga Bapak Marihot untuk ada perhatian tersendirikah gitu di dunia pendidikan, cuman tidak hanya pendidikannya tapi juga tentang mental dan juga akhlak budi pekerti tadi Pak. Iya, terima kasih. Tadi jelas arahan dari Pak Wali sebenarnya. Rasanya kita semua mengalami. Jadi zaman sekarang tidak bisa lagi kerja sendiri-sendiri. Diperlukan kerja gotong royong. Memang sekarang ada aturan baru dengan yang kita dibuat lebih spesifik, tapi nggak bisa kenyataannya di lapangan tanpa kita kerjasama dengan yang lain. Ada yang lulus pintar, cum laude, tapi tak bisa kerjasama. Nah ini yang persoalan. Saya bilang kepada semua teman-teman OPD kita, banyak program ini sekarang yang harus dikerjakan bersama-sama. Contohnya kita menyelesaikan stunting ini. Ini nggak bisa hanya kerja dinas kesehatan, juga bekerja dinas pertanian, ya, dinas ketahanan pangan, dinas PMD dan yang lain-lain. Kalau ada kepribadian yang tidak bisa bekerja seperti itu, kita tidak bisa maksimal ya untuk menuntaskan program-program kita. Nah, jadi saya minta kepada teman-teman yang masih mahasiswa, biasakan bekerja seperti semut. Ya. Filosofi semut di mana kendati pun tidak ada pemimpin, kita siap mengerjakan apa tugas kita dengan sebaik-baiknya. Dan saya kira dari Jogja ini kita perlu belajar yang seperti itu. Dan saya tanya itu, bagaimana kamu teman-teman yang sini, saya bilang bagaimana excellent service itu ada di Jogja ini. Ya, kita merasakan itu. Ternyata di sini ada budaya, katanya, kalau tidak benar nanti koreksi saya, dari kecil sudah dididik itu bahwa hidup untuk membantu atau menolong orang lain. Jadi orang di sini ringan tangan untuk menolong orang lain.
Nah, budaya yang seperti itu di dalam hidup ini perlu kita bawa dimanapun kita berada. Nah, tadi Pak Wali juga sampaikan, memang beliau melayani masyarakat, tapi bukan pelayan. Jadi kita berada di apa ini, melayani tapi pelayan. Nah, jadi kita melayani dimanapun berada. Biasakan itu teman-teman yang masih mahasiswa dari Sumatera hidup melayani. Masih kuliah di sini, coba ambil apa sih yang unggul di Jogja ini. Nah, ini analisa saya aja mungkin cara kasar. Kalau mau presiden harus dari Jogja. Ada apa? Kan gitu kan, rata-rata presiden kita kan dari Jogja. Dari Jawa, Pak. Jawa pada khusus. Lewat Jawa. Jogja dulu, Pak. Oh iya, lewat Jogja dulu. Ya. Jawa kuliah di Jogja ya. Lewat Kuliah Jogja di Jogja. dulu. Entah kuliah di sini, Yes, entah apa di sini. Nah, ada sesuatu di sini yang patut kita pelajari. Jadi saya yakin sekali bahwa teman-teman mahasiswa ini masalah pengetahuan itu tidak akan kesulitan. Kalaupun kesulitan, ya ada Pak Wali ya, yang bisa membantu di sini. Welcome mereka, saya titipkan Pak mahasiswa kami di sini. Nah, tapi bangunlah karakter itu. Selama di sini belajar dari karakter yang sangat baik di sini itu. Kalau saya tadi ngobrol sama Pak Wali, ini nggak terbentuk dengan seperti membalikkan tangan. Itu dari nenek moyang kita dibentuk. Nah, tapi kalau kita bergaul sama orang Jogja, saya kira kita mudah terbentuk itu. Nah, itu harapan kita supaya apa yang ada di sini boleh kami ambil untuk kami terapkan, Pak. Karena daerah kita sekarang Toba ini dengan Samosir, Danau Toba lah dan sekitarnya menjadi daerah pariwisata super prioritas. Maka perlu bukan hanya daerahnya yang indah, tapi juga pelayanannya harus membuat nyaman wisatawan sana. Nah, saya dengar ini berita Pak Wali kemarin itu datang ke daerah kami. Ya, kebetulan saya waktu itu tidak bisa hadir di sana. Bali, ya. Tapi ada yang membuat pelayanan pada beliau ini rasanya kaget. Ya, saya tanya, mungkin nggak tahu Pak Wali mau makan apa? Iya kan, pelayanan di restoran kan gitu. Mau makan apa? Tapi bagi orang sana itu tidak apa-apa. Tapi bagi orang yang datang, wisatawan yang datang, sok gitu Pak. Lu, kok bisa gini kan gitu kan? Nah, jadi mari kita sama-sama berubah. Saya pesankan, saya sengaja datang ke Jogja ini. Ya, mungkin teman-teman dari Sumatera di sana menonton ini. Saya datang di sini ingin membawa perubahan. Ingin membuat perubahan perubahan maksud saya di sana bukan menjadikan kami seperti orang yang lain, tidak. Budaya kami ini kita angkat lagi yang sopan santun ini. Tapi saya mau bawa berita itu dari sini. Luar biasa. Bahwa tangan dulu, teman-teman saya bergaul semuanya. dengan Pak Wali tadi. Saya baru hanya 1 jam, nggak ada 1 jam ya, 15 menit. Saya ada di kantornya, saya sudah belajar hampir 100 SKS. Luar biasa. Jadi tinggal nanti saya kirim nanti Bapeda saya, udah ilmunya itu nanti komplit nanti di sana. Terima kasih Pak Wali. Luar biasa, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Woltap, luar biasa sekali. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir gitu ya, mungkin singkat saja untuk Pak Vandiko gitu ya, mengenai tentang corak pendidikan. Apakah ada corak pendidikan tertentu yang juga diterapkan di Samosir ini dengan daerah-daerah lain? Mungkin adakah yang berbeda gitu? Ya tadi sudah diungkapkan ya, kalau corak pendidikan umumnya di daerah Batak ya sama juga dengan Samosir. Tadi sudah dikatakan Pak Bupati dan Pak Asisten. Kalau di tempat kami itu ada filosofinya itu tadi anak koki doha moraun diau. Itulah kekayaan seorang orang tua yang sesungguhnya. Ya, sehingga orang tua akan rela melakukan apa saja ya, bahkan sampai berutang juga. Kalau mungkin juga sampai misalnya makan cuma 3 hari sekali tapi cuma sehari sekali, yang penting bagaimana anaknya bisa sekolah setinggi-tingginya. Nah, inilah yang memang menjadi corak
dunia pendidikan di Kabupaten Samosir dan juga bagi orang Batak sesungguhnya. Nah, sehingga ya memang jadinya memiliki benang merah juga terhadap daerah Yogyakarta, ya, yang mana di sini sudah terkenal sebagai daerah pelajar, ya maka pasti akan banyak dari kami yang ingin mengambil ilmu pendidikan dan pengalaman di daerah Yogyakarta. Demikian yang dapat. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Fandiko, luar biasa, bisa tepuk tangan yang meriah. Ya, tapi karena memang waktu sudah harus kita usaikan sampai di sini. Untuk saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fandiko Tegutom selaku Bupati Samosir yang telah hadir pada hari ini, dan juga kepada Insinyur Poltak Sitorus ya selaku di sini juga Bapak sebagai salah satu pembicara juga luar biasa, dan juga di sini ada Bapak Haryadi Suyuti selaku Wali Kota Yogyakarta, dan juga Bapak Marihot Simanjuntak yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Sukses selalu Bapak, luar biasa, antara Sumatera dan juga Jogja, luar biasa. Boleh saya kasih pesan sedikit? boleh, 1 Bapak, menit silakan. aja. Ya. Jadi begini, pasti adik-adik semua tahu nggak lagu You Raise Me Up? Ya. Jadi Tahu nggak? siap. You raise me up Josh Groban ya Pak ya? to more than I can be. Ya. Jadi kalau kita ini bergaul, ingatlah lagu itu. Karena makna lagu itu adalah mengajarkan kita bahwa kita tidak sendiri dalam hidup dan kehidupan ini. Dan juga maknanya bahwa tadi you raise me up to more than I can be, itu artinya bahwa engkau akan menyemangatiku bahwa aku bisa berbuat lebih dari yang aku bisa. Nah, jadi kalau kita bersaudara ini, bersemangatlah bahwa kita nggak sendiri, tetapi kalian ada orang Jogja juga ada orang Sumatera, bahwa kita bisa memberikan lebih dari yang kita bisa untuk Indonesia. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Bapak Haryadi Suyuti yang sudah memberikan closing statement-nya. Horas! Horas! Luar biasa. Kita terima kasih sekali lagi untuk Bapak Haryadi dan juga untuk Bapak Poltak Sitorus. Terima kasih banyak untuk Bapak Fandiko dan juga Bapak Marihot Simanjuntak yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Sukses selalu, dan juga semoga silaturahmi kami terus berjalan dengan baik, dan juga sukses untuk kita semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Terima kasih. nuwun. Matur nuwun. Terima kasih Ya, banyak makasih ya. Pak. Bagus lah. Terima kasih Pak.